Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa dengan NIM 20050404017. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan mengenai salah satu materi mata kuliah hukum acara perdata, yakni penyitaan. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita simak penjelasannya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu lebih dalam mengenai pengertian penyitaan. Nah, sebenarnya penyitaan sendiri berasal dari terminologi Beslag yang berasal dari Belanda, yang kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah sita atau penyitaan. Nah, sita atau Beslag ini sendiri merupakan suatu tindakan hukum pengadilan atas benar bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau bahkan diambil untuk menjamin agar tuntutan penggugat atau kemenangan penggugat itu tidak akan menjadi hampa. Nah, penyitaan ini sendiri merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Nah, barang-barang disita untuk kepentingan kreditur atau dalam hal ini penggugat itu dibekukan. Nah, berarti barang-barang itu disimpan atau dikonservir untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Nah, oleh karena itu penyitaan ini sering juga disebut sebagai sita konservatoir atau sita jaminan. Selanjutnya adalah dengan diadakannya penyitaan ini, maka tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barangnya, sehingga demikian tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana. Nah, di sini artinya adalah jika barang tersebut sudah disita oleh pengadilan secara resmi, maka tergugat itu secara otomatis akan kehilangan hak-nya atas barang-barang tersebut, sehingga tergugat tidak lagi dapat untuk mengalihkan atau menghibahkan barang tersebut atau bahkan memperjualbelikan barang tersebut kepada pihak ketiga. Nah, jika penggugat tetap melakukan hal tersebut, maka hal tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Nah, selanjutnya adalah penyitaan ini sendiri dilakukan oleh panitera pengadilan yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya tersebut dan memberitahukan isinya kepada tersita jikalau ia hadir. Nah, dalam melakukan pekerjaannya ini, biasanya itu panitera itu dibantu oleh 2 orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan penyitaan. Nah, tujuan dari sita sendiri adalah sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat, baik benda bergerak maupun tetap, selama proses perkara berlangsung. Nah, demikian barang-barang yang disita itu tidak akan dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan, atau dipindah-tangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beretikat buruk atau bad faith. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian adalah dengan mengaitkan tujuan penyitaan dengan ketentuan pasal 199 HIR atau 214 RBG atau pasal 231 KUH Perdata, maka terjamin perlindungan yang kuat untuk penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan. Nah, tujuan lain yang tidak kalah penting dalam penyitaan selain dari memberi kepastian kepada penggugat bahwa gugatan itu dijamin dan mempunyai arti dan nilai apabila gugatan dikabulkan, yaitu adanya sita, berarti sudah pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat itu sudah pasti, sehingga kemenangan penggugat ini di kemudian hari tidak akan menjadi ilusioner atau hampa, sehingga kemenangan tersebut akan ada materinya. Nah, syarat penyitaan sendiri ada 3. Ada yang pertama itu adalah adanya pengajuan permohonan penyitaan. Nah, pengajuan permohonan citaan ini sendiri terdiri dari 2. Bisa permohonan ini dapat diajukan dalam surat gugatan maupun permohonan terpisah dari pokok perkara. Nah, permohonan diajukan dalam gugatan sendiri biasanya diajukan bersama-sama dalam surat gugatan. Nah, penggugat biasanya mengajukan permohonan sita secara tertulis dalam bentuk surat gugatan, kemudian bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Nah, biasanya permohonan diajukan dalam surat gugatan ini melalui alur sebagai berikut. Pertama, gugatan itu akan dirumuskan di dalam uraian posita atau dalil gugat. Nah, cara yang seperti ini tuh cara yang tepat karena perumusan dalil gugatan itu sangat menentukan layak dan tidak layaknya diajukan permohonan sita, karena dari perumusan dalil gugatan sendirilah beserta penjelasannya mengenai uraian fakta dan peristiwa yang mendukung dalil gugatan, maka akan lebih tepat dan lebih mudah untuk dirumuskan permohonan sita serta alasan kepentingan penyitaannya. Lalu kemudian itu permohonan yang sudah diajukan di dalam permohonan sita yang sudah diajukan pada akhir posita itu akan dipertegas lagi ke dalam petitum gugat. Nah, petitum gugat ini biasanya berisi permintaan kepada pengadilan supaya sita yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat itu dinyatakan sah dan berharga. Kemudian ada
syarat sitaan yang artinya memenuhi tenggang waktu penyitaan. Nah, tenggang waktu penyitaan di sini adalah berarti memiliki arti yaitu sampai batas kapan waktu permohonan sita itu dapat diajukan dan kepada instansi pengadilan mana sajakah pengajuan sita jaminan itu dapat dibenarkan oleh hukum. Nah, yang terakhir adalah terdapat alasan yang mendasar. Nah, permohonan sita yang dimohonkan tadi itu selayaknya disempurnakan dengan alasan yang sangat mendasar. Nah, sangat mustahil sekali bagi hakim untuk mengabulkan gugatan permohonan penyitaan apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan yang kuat. Nah, mengingat sangat eksepsionalnya sifat sitaan atau penyitaan ini, maka tuh hakim tuh harus benar-benar mengamati serta memperhatikan dan menimbang alasan sita tersebut dengan sangat teliti sehingga jangan sampai permohonan itu sita itu dikabulkan tanpa mengkaji pengabulan dan alasan yang benar-benar dibenarkan oleh hukum. Nah, selanjutnya adalah alasan penyitaan. Nah, berdasarkan pasal 227 HIR atau 261 RBG, alasan pokok permintaan sita adalah satu, adanya kekhawatiran atau persengketaan bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung. Kemudian juga terdapat kekhawatiran atau persangkaan bahwa itu harus nyata dan beralasan secara objektif. Nah, di sini artinya penggugat itu harus dapat menunjukkan fakta adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung. Paling tidak tergugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya penggugat itu dapat menunjukkan adanya indikasi objektif tentang adanya upaya tergugat itu untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barang guna menghindari gugatan gitu. Nah, prinsip penyitaan sendiri terdiri dari 5, yaitu 1, merupakan tindakan hukum, artinya tindakan berdasarkan hukum acara perdata sebagai tindakan persiapan, karena belum adanya tindakan real. Yang kemudian adalah merupakan tindakan hakim, artinya sita jaminan ini dapat dilakukan karena perintah hakim atas permohonan dari salah satu pihak, yakni pihak penggugat. Yang berhak mengajukan sita jaminan ini hanya pihak yang bersengketa dan hanya dapat dilakukan jika ada suatu permohonan. Lalu sifat jaminan ini bersifat eksepsional, artinya sita jaminan di luar pokok perkara, yaitu suatu tindakan yang disertakan hanya berkaitan langsung dengan pokok perkara. Oleh karena itu, sita jaminan ini sangat bergantung dari putusan mengenai pokok perkara tersebut. Nah, kemudian adalah sita jaminan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim, agar putusan hakim ini secara nyata dapat diwujudkan dan tidak menjadi hampa karena barang sengketa rusak maupun musnah maupun dipindah tangankan atau sebagainya. Yang terakhir adalah sita jaminan bertujuan untuk mengamankan barang-barang sengketa dari kemungkinan dipindah tangankan maupun dibebani sebagai jaminan, dirusak atau bahkan dimusnahkan, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim sebagaimana mestinya sekiranya tuntutan dalam pokok perkara tersebut dikabulkan oleh hakim. Nah, di dalam praktik peradilan sendiri dikenal beberapa macam sita, yaitu ada sita revindifikasi atau revindicatoir beslag, ada juga sita jaminan atau conservatoire beslag, ada juga sita harta bersama yaitu marital beslag, dan ada juga sita eksekusi atau eksekutorial beslag. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sita revindifikasi atau revindicatoir beslag. Nah, sita reivindikasi sendiri dasar hukumnya adalah pasal 226 ayat 1 HIR atau pasal 260 ayat 1 RBG. Nah, kata revindicatoir di sini berasal dari perkataan revindisir atau artinya mendapatkan. Nah, perkataan revindicatoir beslag sendiri mengandung pengertian bahwa penyitaan itu untuk mendapatkan hak kembali. Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat ini jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Nah, sita reivindikasi sendiri mempunyai khususan terutama terletak pada objek barang yang tersita dan kedudukan penggugat atau barang, yaitu hanya terbatas pada barang bergerak yang ada di tangan orang lain atau tergugat, dan barang tersebut itu berada di tangan orang lain tanpa hak, maupun permintaan sita diajukan oleh pemilik agar dikembalikan kepadanya. Sehingga sita reivindikasi ini sangat beda gitu, bahwa misalnya itu barang itu tersebut sebelumnya milik oleh penggugat, sehingga kadang-kadang penggugat itu tidak dikembalikan lagi, atau barang tersebut itu ada di tangan orang lain, atau barang tersebut itu berada di tangan orang lain itu tanpa hak gitu. Nah, selanjutnya adalah syarat atau alasan pokok revindifikasi itu oleh adanya objek sengketa barang bergerak, terdapat permohonan pemilik barang, permohonan itu diajukan kepada ketua pengadilan dan barang dikuasai tergugat tanpa hak. Selanjutnya adalah sita jaminan atau conservatoire beslag.
Nah, sita jaminan sendiri berdasar hukum pada pasal 227 HIR. Nah, perkataan konservator besla sendiri berasal dari perkataan konserverin yang berarti menyimpan. Nah, konservator besla yaitu untuk menyimpan hak-hak seorang untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Nah, syarat-syarat utama sita penjaminan itu adalah satu, harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sebelumnya putusan itu dijatuhkan atau dilaksanakan untuk menggelapkan atau menghilangkan barang-barangnya. Kemudian barang-barang itu disita berupa kepunyaan yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat, melainkan milik tergugat. Lalu permohonan itu diajukan kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Lalu terakhir adalah dapat dilakukannya atau dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, ciri-ciri sita jaminan sendiri antara lain adalah sita jaminan itu diletakkan atas barang yang disengketakan status kepemilikannya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau juga dalam sengketa tuntutan ganti rugi. Lalu objek sita bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, bisa berwujud maupun tidak berwujud. Nah, pembatasan sita jaminan ini hanya bisa dilakukan pada barang-barang tertentu atau seluruh harta kekayaan tergugat. Lalu juga tujuan penyitaan ini untuk menjamin gugatan agar tidak hampa atau illusoire. Nah, sedangkan berdasarkan SEMA RI nomor 5 tahun 1975, tanggal 9 Desember 1975, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sita jaminan itu antara lain adalah barang disita itu nilainya jangan sampai melampaui nilai gugat. Lalu barang yang disita itu didahulukan benda bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak. Lalu barang yang disita itu tetap dalam penguasaan atau pemeliharaan si tersita. Lalu perhatikan kita juga dapat memperhatikan hal ini di dalam pasal 198 hingga 199 HIR atau 213 dan 214 RBG. Nah, selanjutnya adalah sita bersama atau marital besla. Nah, sita bersama ini dasar hukumnya adalah pasal 24 ayat 2 huruf C atau peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan reglemen acara perdata atau RV Reglement of the Resfordeering Stadblad 1947 nomor 52 Junto 1849 nomor 63. Nah, sita bersama ini sendiri bertujuan untuk membukukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Nah, karakteristik penerapan yang melekat pada sita bersama meliputi seluruh harta bersama yang dikuasai oleh para pihak dan bukan hanya ada di tangan tergugat saja, tapi juga ada yang ada di tangan penggugat atau pihak ketiga. Yang terakhir adalah sita eksekusi atau eksekutorial besla. Nah, dasar hukumnya itu adalah pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Nah, sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Lalu sita eksekusi ini biasanya dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar sejumlah uang. Nah, terakhir adalah sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, maka tidak perlu lagi diletakkan sita eksekutorial. Karena sita jaminan menurut asasnya itu otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, sita eksekusi ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu sita eksekusi yang langsung, yakni sita eksekusi langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah. Lalu ada juga sita eksekusi yang tidak langsung. Nah, artinya di sini adalah sita eksekusi yang berasal dari jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis sehingga berubah menjadi sita eksekusi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.